Jangan melakukan cara-cara arogansi ketika ingin melakukan pembelaan terhadap anak. Bang, kan kemarin ada berita nih soal kan ada seorang siswa kabarnya dibully atau ketika main basket gitu ya. Nah, terus korban bully ini nggak terima dan dia lapor sama orang tuanya. Nah, orang tuanya akhirnya mendatangi sekolah dan dia menyuruh si anak pembulinya ini untuk bersujud dan menghukum. Dan akhirnya tidak terima pihak sekolah dan si wali murid ini akhirnya dilaporkan ke polisi. Itu gimana menurut abang berdiri? Ya kalau sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu yang akhirnya menyuruh seorang anak bersujud itu sangat berlebihan sekali. Itu adalah cara-cara arogansi yang ditunjukkan. Karena kan lawannya nggak seimbang begitu ya. Dia datengin anak kecil, lalu anak kecil disuruh bersujud, lalu bahkan disuruh menggonggong. Itu adalah perbuatan yang justru bukan lagi satu bentuk penghinaan, tetapi itu adalah satu bentuk daripada kesombongan yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi menurut saya apa yang diperbuat oleh si seseorang yang bernama Ivan tersebut ya sangat tidak bisa ditolerir gitu ya. Tidak bisa kita anggap itu sebagai sesuatu hal yang lumrah meskipun katakan dia sedang ingin membela anaknya yang dibully. Memang kita mengakui bahwa ketika seseorang ayah gitu, anaknya dibully orang, dikatain sesuatu hal yang buruk, ya pasti tentunya ada bentuk pembelaan. Tetapi caranya yang memang perlu untuk diperbaiki. Caranya yang memang perlu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan segala macam tindakan. Jadi dalam hal ini untuk urusan tersebut ya sebaiknya diproses hukum. Ivan harus diproses hukum, harus menjalankan hal-hal tersebut. Tapi di sisi lain juga ya kalau dia katakan dia sedang membela anaknya, ya makanya jangan ada bullying gitu ya di lingkungan sekolah begitu. Dan stop juga kita berbicara tentang Ivan juga, dan kita jangan terus-terusan juga membuli si ayah gitu, atau jangan juga terus-terusan melakukan penekanan terhadap ayah, karena di sini ada psikologi anak daripada si Ivan tersebut yang bernama Excel tadi kan. Nah si Excel ini kan kondisinya juga seorang anak gitu ya. Ayahnya melakukan itu juga karena si Excel katanya dibully. Sekalipun cara Ivan salah dan dia diproses hukum, kita juga sudah cukup stop, jangan lagi kita bully si Ivan. Karena kenapa? Akan mengganggu psikologi daripada Excel. Excel juga akan melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut. Dia juga akan bergaul, akan bersosialisasi dengan banyak orang. Kalau kita terus-terusan membuli si ayahnya tersebut, otomatis akan membuat korbannya bukan lagi cuman si anak yang disuruh sujud tadi, tetapi korbannya juga si Excel gitu, karena si Excelnya juga akhirnya dibully. Jadi itu sebenarnya yang memang harus dilakukan oleh Ivan, ya sudah minta maaf kepada publik, lalu ikuti proses hukumnya semua. Yang pasti orang punya masa lalu, jadikan hari ini adalah sebuah pembelajaran. Besok-besok jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu gitu ya. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan arogansi. Gak ada orang hebat di dunia ini, gak ada orang yang jago di dunia ini, gak ada orang yang kuat di dunia ini. You boleh punya banyak uang, you boleh punya banyak kuasa gitu ya, tapi ketika you melakukan sesuatu perbuatan yang arogan, apalagi saat ini diketahui oleh banyak orang, maka siap-siap you akan dirujak sama yang namanya netizen kan begitu ya, sama masyarakat. Jadi jangan anggar jago, berbuat baik saja kepada orang, berbuat baik, ikhlas saja, bergaul, sosialisasi dengan baik, maka tentunya itu juga tidak akan mengurangi kekayaanmu kan begitu. Kalau kau kaya, kau buat baik kepada seseorang, ya tentunya juga nggak akan mengurangi kekayaanmu. Kau berbuat sombong malah kau yang rugi kan, itu sebenarnya poinnya. Jadi jangan kita itu arogan lah dengan apa yang kita punya gitu. Apa yang kita punya itu juga kita miliki hanya sesaat gitu. Netizen ini Ya. dia ada yang memang respect sama sekolahnya karena melaporkan ya, tapi ada juga yang menyoroti sudut pandang lain, wah ini kelalaian sekolahnya nih mendidik siswanya nih, jadi ada bullying gitu. Gimana? Ya satu sisi juga memang perlu sekolah tersebut diperiksa bagaimana proses belajar mengajar yang ada di sana, bagaimana sosialisasi para siswa, apakah terjadi bullying yang tidak wajar di sana. Kalau terjadi bullying yang tidak wajar di sana, kalau memang terjadi ada sesuatu hal yang telah melampaui batasnya, maka sebenarnya dari dinas pendidikan setempat juga perlu mengambil tindakan gitu ya, melakukan pembinaan terhadap sekolah tersebut lebih dalam lagi, dilakukan pengecekan kembali lebih dalam lagi. Kalau memang harus
terus ada perbaikan-perbaikan, tindakan itu ya perlu untuk dilakukan. Karena ini demi generasi bangsa, bukan demi sekolah gitu ya. Bukan demi si sekolah itu, tapi sekolah menyediakan fasilitas belajar dan mengajar di sana, satu kegiatan belajar mengajar dan ini positif. Tentunya sekolah juga berniat positif, ingin mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di sana untuk penerus-penerus bangsa, ya tentunya harus dibina gitu ya, harus dibina, dilakukan pengecekan. Kalau memang ada satu bentuk kelalaian daripada sekolah melakukan pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan bullying, lalu di sana dijadikan suatu hal yang kewajaran, maka sekolah perlu ditindak. Maka pimpinan-pimpinan sekolah tersebut harus diberikan sanksi yang sepatutnya, begitu. Terlepas dari itu semua, intinya saling introspeksi diri aja, begitu ya. Dari pihak sekolah mengintrospeksi diri bahwa ada satu bentuk kelalaian sehingga bullying tersebut bisa tercapai bila terjadi. Lalu untuk si anak yang membuli ya, yang membuli juga harus bisa introspeksi untuk esok hari jangan lagi melakukan bullying terhadap orang-orang gitu. Dan untuk orang tua siswa jangan melakukan cara-cara arogansi ketika ingin melakukan pembelaan terhadap anaknya. Banyak cara. Sebenarnya seorang orang tua tuh tinggal datang ngadu aja ke sekolah juga mungkin bisa tindak itu kan, begitu kan. Nah, di sisi lain juga sekolah nggak perlu nunggu ada yang mengadu juga. Ketika ada terjadi seperti itu, siswa juga diberikan ruang untuk mengadu kepada guru gitu ya, atau kepada posko pengaduan begitu. Jadi saya sih sarankan ya, setiap sekolah tuh perlu tuh ada dibuatkan satu posko pengaduan yang bebas begitu, yang bebas terbuka begitu, dimana siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, ada bullying dan lain-lain, siswa semuanya bisa datang ke posko tersebut secara bebas, datang untuk mengadukan begitu. Biarkan guru atau sekolah tersebut yang menindak. Jadi ibaratnya dalam lingkungan sekolah ini ada kantor polisi kecilnya lah gitu ya. Ada satu, bukan kantor polisi, sesuatu tempat gitu, atau mungkin dari pihak bisa bekerja sama dengan Polri juga untuk melakukan pembinaan di situ. Mungkin ada satu ruang kecil di mana ruang kecil tersebut membuka pengaduan dari siswa. Apa saja bisa diadukan di situ. Misalnya contoh bulian, terus kehilangan, kan begitu. Ini kan banyak hal yang bisa dilakukan. Kan misalnya ada orang suka di sekolah itu kehilangan handphone, kehilangan sesuatu hal, kehilangan buku dan lain-lain, bisa mengadu ke polisi yang ada di sekolah tersebut. Jadi bagi gua itu mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan saat ini.